Baik, salam sehat, salam tangguh untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada penelitian Simliptapkes, banyak yang mengalami kesulitan, terutama di dalam mengupload atau menyusun RAB, rancangan anggaran biaya pada penelitian. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama. Jadi belajar bersama bagaimana cara atau strategi di dalam menyusun RAB supaya tepat begitu. Karena saya sudah membuatkan semacam template dalam bentuk Excel. Jadi intinya di dalam menyusun RAB supaya lebih mudah di dalam mengupload di Simliptapkes, maka lebih baik, lebih bagus, lebih mudah untuk dibuat dulu di Excel. Dan saya sudah mencoba untuk membuatnya. Nanti teman-teman bisa mendownload, kemudian mengaplikasikan, kemudian tinggal nanti memindahkan ke Simliptapkes. Saya akan bagikan di deskripsi. Baik, yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAB adalah RAB itu rencana anggaran biaya. Oleh karena rencana anggaran biaya ini merupakan desain yang harus dilakukan, disusun di awal, maka harus menyesuaikan dengan beberapa kondisi, termasuk metodenya, target luaran yang dicapai, kemudian desain populasi sampel, dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam menyusun RAB, ini harus memperhatikan peraturan menteri, dan itu setiap tahun berubah. Untuk tahun 2021 ini menggunakan PMK nomor 112, PMK 2 tahun 2020 tentang SBK. Jadi yang dimaksud dengan standar biaya keluaran itu adalah besaran biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran atau subkeluaran tahun 2021. Ini SBK-nya seperti ini, saya bisa memotong beberapa. Kemudian untuk ini bisa kita lihat misalnya standar biaya keluaran riset pembinaan, kapasitas SBK riset pembinaan. Jadi kebetulan di kita di Poltekkes Surabaya itu ada skema yang kita peruntukkan bagi tenaga kependidikan, karena mereka yang fungsional non dosen itu memang salah satu unsur utamanya itu harus menghasilkan produk dari hasil penelitian, sehingga pimpinan mengambil kebijakan mereka perlu diberikan semacam dana riset pembinaan begitu 2 atau 3 tahun, kemudian tahun berikutnya bisa dikompetisikan dalam dana desentralisasi. Jadi selain ada riset pembinaan, ada riset mandiri stimulan, dan ada riset mandiri. Itu yang tidak termasuk di dalam kegiatan penelitian, desentralisasi, dan penugasan. Jadi ada 3 skema besar. Yang pertama adalah skema yang internal dalam bentuk mandiri stimulan maupun riset pembinaan. Kemudian yang kedua adalah riset dasar. Kemudian yang ketiga riset terapan unggulan perguruan tinggi. Kemudian riset pengembangan. Selain itu ada penelitian yang konsorsium. Jadi di pengembangan itu sudah like industri. Jadi ini perbedaannya. Jadi Bapak Ibu supaya tidak salah memilih, karena ini sangat terkait dengan besaran biaya yang dibutuhkan, kemudian termasuk juga dalam merancang biaya RAB-nya. Nah, yang akan kita bicarakan ini, kita akan berada di skema mana, itu sesuai dengan SBK, dan itu dituangkan dalam bentuk RAB. Apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun RAB? Mengikuti aturan keuangan SBK, standar biaya masukan tadi, jangan sampai lebih, ada standar minimalnya, kemudian rasional. Artinya rasional itu ya
kalau bahasa Jawanya mungguh itu. Mungguh itu artinya ya masuk akal gitu. Pada masa pandemi seperti ini, tentu kita sudah by elektronik semuanya ya, termasuk sistem pengajuan penelitiannya. Artinya ketika kita mengusulkan penelitian, kemudian merencanakan pembiayaan untuk pembelian kertas sampai misalnya 100 rem gitu, itu kan nggak rasional. Itu yang dimaksud dengan rasional. Jadi harus rasional dan realistis. Kemudian mengacu pada metodologi dalam proposal. Artinya ketika proposal itu ada FGD, ya berarti di RAB-nya ada pembiayaan untuk FGD. Ketika di dalam metodologi itu nanti menghasilkan keluaran dalam bentuk misalnya modul atau model, ya berarti ada upaya di RAB-nya. Jadi mengacu ke metodologi dalam proposal. Kemudian terkait dengan target keluaran capaian, misalnya target keluaran capaiannya itu mengikuti proceeding nasional atau internasional. Berarti di pembiayaan juga disebutkan. Misalnya transport, kalau proceeding misalnya ke Surabaya, ya transport ke Surabaya. Kemudian berapa hari, uang harian, kemudian termasuk penginapan dan seterusnya. Ini yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman, apakah honorarium itu diberikan? Boleh. Jawabnya kalau menurut SBK itu diperkenankan. Besarannya ada ketentuannya, misalnya selevel menteri, kemudian jabat eselon 1, eselon 2 itu ada ketentuannya. Eselon 3 ke bawah itu juga ada ketentuannya, 900.000. Artinya ketika Bapak Ibu ada FGD di kabupaten, kemudian yang hadir misalnya eselon 3 ke bawah, maka honorariumnya 900.000. Jangan melebihi itu karena SBK-nya menyatakan seperti itu. Kemudian peneliti boleh apa tidak? Nah, kalau penelitinya tidak diperkenankan, tapi yang diperkenankan adalah honorarium penunjang penelitian. Ada pembantu peneliti, kemudian koordinator peneliti, sekretaris peneliti, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan. Ini diperkenankan. Pembantu peneliti itu OJ satuannya, orang jam, 25.000. Jadi artinya pembantu peneliti itu ya mereka yang kita gaji untuk mengerjakan tugas-tugas yang levelnya dalam pemantauan kita. Itu bisa digaji. Jadi misalnya 25.000 itu orang per jam. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat di Excel-nya. Kalau 1 minggu itu 1 jam, ya berarti 1 jam kali 5 hari, 1 kali 5 kali 4 minggu, ya berarti 1 kali 5 kali 4, 20, misalnya selama 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan. Nah, itu dihitung 25.000. Jangan sampai lebih. Ini teman-teman biasanya kurang boleh, lebih jangan. Kemudian koordinator peneliti. Yang dimaksud dengan koordinator peneliti itu siapa? Biasanya ada penelitian itu yang melibatkan banyak peneliti. Melibatkan banyak peneliti dari berbagai macam disiplin ilmu, dari berbagai macam lokasi, tidak di satu satu institusi begitu. Itu perlu seorang atau beberapa orang koordinator penelitian. Bisa juga koordinator di lokasi A, koordinator di lokasi B, ada yang mengkoordinir seperti itu. Itu bisa digaji atau bisa diberikan honor. Satuannya orang B per bulan. Jadi 1 bulan maksimal 420.000. Kemudian sekretaris peneliti, Bapak Ibu, banyak kesulitan yang dilakukan atau yang dihadapi oleh peneliti terkait dengan pencatatan. Apa yang sedang dilakukan, apa yang sudah dilakukan, termasuk pengeluaran. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini boleh mengangkat seorang sekretaris peneliti, di mana ini bertugas untuk mencatat atau mengagendakan, termasuk pengeluaran dan merencanakan. Itu digaji per bulan.
orang per bulan 300.000. Kalau misalnya selama 3 atau 6 bulan lah, taruhlah misalnya pungutan kita ya berarti 6 kali 300.000. Kemudian pengolah data. Bapak Ibu banyak yang sering salah di sini, teman-teman kita. Pengolah data itu hanya sekali dilakukan. Sekali saja dilakukan pengolahan data ini atau analisis data ya. Pengolahan data itu hanya sekali dilakukan dan maksimal SPK-nya 1.540.000. Jangan sampai lebih itu, kurang boleh. Gitu. Kemudian petugas survei. Petugas survei ini artinya adalah petugas yang melakukan bersentuhan langsung dengan subjek sasaran. Jadi satuannya adalah orang per R itu responden, orang per responden. Jadi satu responden itu diberi penghargaan Rp8.000. Jadi kalau misalnya seorang surveyor itu kita melatih enumerator atau surveyor, kemudian mereka bisa mengumpulkan sampai 100 orang, maka ya tinggal mengalihkan saja 8.000 kali 100 orang begitu. Ini petugas surveinya satuannya adalah orang per responden. Tergantung ini di dalam perencanaan kita menghendaki berapa responden gitu. Ini kita bisa rencanakan. Kemudian pembantu lapangan. Siapa yang dimaksud pembantu lapangan? Bapak Ibu, pembantu lapangan itu adalah orang yang digaji per hari ya. OH itu orang hari. Digaji per hari itu 80.000. Misalnya kita berada pada sebuah penelitian di lahan praktek begitu misalnya. Kemudian kita membawa peralatan-peralatan yang kita uji cobakan begitu sehingga kita tidak bisa nunggui terus gitu selama takut terganggu oleh alam atau oleh cuaca atau oleh benda asing atau hewan atau orang lain begitu, takut dicuri dan seterusnya. Itu kita bisa menggaji pembantu lapangan ini 80.000 per hari. Jadi kalau misalnya kita berada di lapangan di daerah bencana yang akan kita teliti itu misalnya selama 1 minggu ya tinggal mengalihkan 80 hari, 6 hari atau 7 hari seperti itu. Itu honorarium penunjang peneliti. Ini yang bisa di dalam tanda kutip dimainkan oleh peneliti karena memang kalau honorarium untuk peneliti sendiri memang tidak diperkenankan. Ini satuan yang tadi ada orang jam, OH itu orang per hari, OP itu orang per bulan, OT orang tahun, kemudian OR itu orang per responden dan sudah ada semuanya. Kemudian OJP itu orang jam pelajaran. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengaplikasikan RAB itu di dalam Simlitapkes? Langkah pertama, kita masuk ke login di Simlitapkes selaku akun peneliti. Nah, sudah login ketemu seperti ini. Karena kita akan fokus ke arah ke RAB, maka kita bisa klik di sini. Di penelitian, kemudian klik ada penelitian baru. Kemudian sesudah penelitian baru kita klik, akan muncul jendela seperti ini. Bapak Ibu, jangan klik dilanjutkan. Klik di sini, di tanda panah, pensil ini. Kemudian setelah diklik, akan muncul ini, 5 jendela. Mulai dari identitas usulan, substansi usulan, RAB, dokumen pendukung, dan kirim usulan. Karena kita membicarakan tentang RAB, maka klik di 3. Kalau TKT kemarin di identitas usulan kita sudah bicarakan dan Bapak Ibu bisa melihat video saya sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke RAB, kita klik di sini, di RAB, di jendela nomor 3. Maka akan muncul seperti ini. Karena usulan penelitian saya adalah penelitian PD, UPT, dalam jangka waktu 2 tahun yang saya usulkan, maka ini sudah muncul jendela tahun ke-1, kemudian jendela tahun ke-2. Kemudian di sini juga sudah muncul dana yang kita usulkan.
nanti kalau kita inputkan data, maka secara otomatis akan tersebut di sini. Usulan dana tahun ke-1 berapa, tahun kedua berapa. Seperti itu. Nah, dana per tahun bidang fokus kesehatan yang saya usulkan itu sudah disebutkan di sini secara default bahwa minimal 37.500.000. Kemudian maksimalnya 150 juta. Seperti itu. Nah, kita akan memasukkan, mengentre data. Bapak Ibu perhatikan di sini ada kelompok dan kemudian di bawahnya ada komponen, kemudian di bawah ini ada item. Kelompoknya yang saya maksud ini di sini, ini ada bahan, kemudian ada pengumpulan data, kemudian sewa peralatan, analisis data, pelaporan, dan luaran wajib, luaran tambahan ini satu-satu. Jadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau di jendela ini pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan itu menjadi satu. Jadi ada 5 jendela, mohon maaf, ada 5 jendela, dan masing-masing sudah diberikan rumah, sehingga ini lebih mudah bagi kita. Bahan ini ada 3 item, yaitu ATK, bahan penelitian habis pakai, dan bahan persediaan. Itu di bahan. Kemudian pengumpulan data ada berapa? Nah, pengumpulan data itu ada FGD persiapan penelitian, HR pembantu peneliti, HR sekretariat atau administrasi peneliti, HR petugas survei, transport, tiket, uang harian, penginapan, uang harian rapat di dalam kantor, di luar kantor, biaya konsumsi, dan HR pembantu lapangan. Ini sudah muncul di sini dengan sendirinya. Sehingga ini kita tinggal misalnya pembantu peneliti gitu. Nanti itemnya, nah kelompoknya pengumpulan data, itemnya adalah HR peneliti, kemudian di sebelah kanannya ini Ibu Bapak bisa mengisikan sub itemnya, termasuk besarannya. Nanti dengan sendirinya akan muncul di sini. Itu. Kemudian sewa peralatan. Sewa peralatan, Bapak Ibu, ini ada peralatan penelitian, kebun percobaan, objek penelitian, ruang penunjang penelitian, dan transport penelitian. Yang di sebelah sini Bapak Ibu tidak bisa mengubah karena sudah disediakan. Yang bisa dijabarkan adalah di sub item di sebelah kanannya ini, termasuk besarannya. Jadi sewa peralatan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian analisa data. Di analisa data ini Ibu Bapak ada HR sekretariat, HR pengelola data, ini muncul lagi karena yang di depan itu beda. Tadi dengan pengumpulan data, sekarang adalah analisis data. Yang tadi saya maksudkan 1.540.000 itu untuk pengolahan biaya analisis ini. Tapi di dalam item kelompok analisis data itu ada pengolah data, ada honorarium narasumber, kemudian biaya analisis sampel, tiket, uang harian, transport lokal, dan seterusnya. Jika ini memang Ibu Bapak membutuhkan untuk analisis data. Kemudian yang kelima adalah pelaporan. Di pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan. Ini lumayan banyak itemnya. Ada HR sekretariat maksud saya, kemudian uang harian rapat di dalam kantor, di luar kantor, biaya konsumsi, kemudian seminar nasional. Jadi pada pelaporan ini sudah bagaimana merancang luaran wajib dan luaran tambahan, karena memang penelitian yang dibiayai besar itu lebih pada bagaimana kita membiayai luaran yang kita janjikan, termasuk seminar internasional, biaya publikasi, dan seterusnya. Bapak Ibu, ada beberapa institusi yang publikasinya ini ada akun tersendiri, sehingga tidak bisa dimasukkan di pelaporan. Tapi kalau yang seperti itu, maka bisa dipergunakan untuk dana yang lain gitu. Nanti kita akan lihat di Excel.
supaya tidak double akun, double pembiayaan. Tapi pada umumnya memang produk dalam bentuk publikasi itu sudah melekat dengan kegiatan penelitian. Ini Excel saya akan kurang lebih seperti ini, Bu Bapak. Jadi ada tahun ke-1 nanti muncul, tahun kedua jumlahnya berapa. Ini kebetulan kami contohkan. Tadi ada 5 item tadi, ya, ada 5 kelompok maksud saya. Ada bahan, kemudian bahan pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan luaran wajib dan tambahan, kemudian ini cek saya. Untuk ini harus sinkron dengan yang ada di sini. Di Excel ini memang sangat sederhana Bapak Ibu, hanya untuk membantu memudahkan saja. Kemudian kalau yang ini memang sengaja saya protect supaya lebih terlindung begitu. Jika Bapak Ibu ingin meng-unprotect-nya bisa, ini password-nya sudah saya tunjukkan di sini di password Workers Bay ya. Saya coba untuk mempraktekkan ya. Ini contohnya, jadi 150 juta tahun pertama itu sebesar 64 juta, tahun kedua 86 juta. Rinciannya ada di sini, rincian kelompoknya. Mari kita lihat satu persatu di bahan. Jadi kita akan masuk di sini ya Bapak Ibu, bahan. Nah ini Ibu Bapak bisa mencermati di sini, misalnya ATK, pembuatan laporan paket 1, besarannya 1.200.000 sudah ketemu dengan sendirinya. Kemudian penggandaan materi, penyusunan kuesioner dan ATK lainnya itu tinggal masukkan saja paket, volumenya 1, harga satuannya 500.000. Kemudian kuesioner juga begitu 850, ATK lain 1 volume, 1 paket satuannya, kemudian harga satunya 888.000. Ini biasanya teman-teman untuk ngeklopkan di sini. Kalau saya ngeklopkannya di sini. Kemudian barang habis pakai, bahan habis pakai, pemeriksaan sampel, misalnya sampel karena saya berada di kebencanaan, saya ingin memeriksakan air minum yang ada di masyarakat itu, kita uji laboratorium gitu. 1 kali 500.000 biayanya, asumsinya. Kemudian bahan pemeriksaan laboratorium, misalnya kita akan memeriksa sampel lain begitu, misalnya kotoran ternak yang mencemari selokan, itu kita uji 150. Kemudian cindera mata untuk responden, misalnya kita ada mengumpulkan data kepada masyarakat dan kita berikan penggantian gitu ya, sebesar 200 orang, satuan harganya 50.000. Seperti itu. Dan ini nanti mungkin akan berpengaruh juga pada satuan biaya untuk orang responden itu, untuk pengumpul surveyornya. Kemudian ya ini yang bahan yang ke-1. Kemudian yang kedua, kelompok kedua adalah pengumpulan data tahun ke-1. Ini saya bagi tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun ke-1 kemudian ada 5 kelompok, kemudian tahun kedua ada 5 kelompok. Kemudian kita kumpulkan di sini di total multi years ini. Itu saja Bapak, sederhana, sangat sederhana. Karena teman-teman saya kira lebih canggih dibandingkan saya, mungkin bisa lebih aplikatif lagi gitu. Ini untuk membantu saja, supaya ketika masuk ke Simultakkes lebih terbantu. Misalnya pengumpulan data ini Bapak Ibu. Ini contohnya pengumpulan data jadi kelompok kedua. FGD ini sudah disediakan yang di sini oleh sistem. Kita tinggal mengisikan di item ini. Pembekalan enumerator 1 paket, jumlahnya 30 orang, besarannya 150.000.
Jadi enumerator kita latih kayak begitu. Kemudian mereka akan mengumpulkan data ke responden. HR pembantu peneliti yang tadi satuannya orang jam. Ini saya 1 orang, kemudian 1 jam, mohon maaf, 1 jam selama 5 hari, kemudian selama 4 minggu dalam 1 bulan, kemudian kali 4 bulan. 1 orang dalam 1 minggu 5 hari, kemudian dalam 1 bulan 4 minggu, kemudian selama 4 bulan. Ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ini adalah honor pembantu peneliti. Ketemunya 80. SPK-nya ini 25.000. Jadi jangan lebih dari itu. Kurang boleh. Misalnya 20.000 boleh. Sesuai dengan kesepakatan dengan pembantu peneliti kita. Jadi satuannya orang per bulan. Ini menghitungnya adalah 1 orang kali selama 7 bulan. Jadi anak ini kita bisa gaji selama 7 bulan. SPK-nya 300.000. Jadi Bapak Ibu di sini sebenarnya ada peluang bagi kita untuk berbagi. Di beberapa tempat mestinya bisa begini, artinya begini. Bisa misalnya lulusan terbaik gitu ya, lulusan yang anak ini kok pinter gitu ya. Lulusan ini bisa 2 atau 1 atau 2 orang, kemudian mereka kita gaji. Gajinya dari mana ya? Gaji dari ini. Kalau misalnya satu institusi itu ada 3, 4 atau 10 judul penelitian dan orang ini bisa dikaryakan begitu kan, kita bisa menggaji memang. Saya tidak cukup setuju ketika ini mahasiswa Bapak Ibu, karena kalau mahasiswa itu biasanya dalam posisi yang lemah, sulit menolak, apalagi dosennya rodok killer, terus dipakai ngancam-ngancam, kamu kalau enggak ngerjakan ini, kamu enggak saya luluskan. Gitu. Bisa juga begitu. Sekalipun itu ya tidak mungkin terjadi, tapi ada posisi yang tidak bagus bagi mahasiswa. Sekalipun ada mahasiswa yang kompeten dan itu sangat senang begitu. Kemudian honor petugas survei, ini tadi sudah pengambil data itu satuannya adalah OR, orang responden, itu 8.000. Kemudian transport, Bapak Ibu, transport lokal pengumpul data. Ini bisa diberi transport. Jadi yang tidak boleh ditransport itu misalnya begini, transport dari rumah ke institusi, dari rumah saya ke kantor saya, ke kampus saya, itu kan kita tidak meneliti pun kita kan juga sampai di sana, sampai di kantor gitu. Jadi transport yang dimaksud adalah transport yang memang ketika tidak melakukan penelitian, kita tidak ada perjalanan itu. Itu transport yang bisa dihitung. Dan sekarang ada ketentuan ad-cost Bapak Ibu, ini mungkin nanti bisa diganti dengan sewa kendaraan dan sebagainya. Monggo. Kemudian uang harian dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini. Jadi di akhir konsumsi ya Bapak Ibu. Di item 11 ini ada konsumsi. Biaya konsumsi rapat persiapan koordinasi. Ini orang harian, orang per hari. Misalnya 2 kali 50 orang konsumsinya. Ini SPK-nya 34.000 kalau tidak keliru. Jadi boleh kurang. Misalnya hanya terserap 30.000 ya tidak masalah. Kemudian kudapan itu biasanya menyertai, ini bisa di akun yang lain. 14.000 SPK-nya. Kemudian tadi HR pembantu lapangan, karena penelitian saya ini tidak ada yang ditinggal di lapangan, maka tidak perlu pembantu lapangan. Ini grand total untuk kelompok pengumpulan data. Kemudian yang kelompok sewa peralatan, ini ada peralatan penelitian, misalnya sewa gedung untuk FGD atau untuk pembekalan enumerator gitu, itu kita bisa kita anggarkan. Satunya paket 2.500.000. Kemudian sewa peralatan praktikum kebencanaan, karena penelitian saya memang
mulai tahun 2015 itu tentang kebencanaan, maka saya sewa peralatan praktikum, misalnya vertical rescue, kemudian sewa boot, sewa tangki, dan seterusnya. Itu biasanya paket. Yang keempat, analisis data ini di tahun pertama honor pengolah data. Ini yang SPK-nya 1.540.000. Kemudian narasumber FGD bisa dihonori Bapak Ibu. FGD, kita mengadakan FGD, kita anggarkan tadi 900.000 ya SPK-nya. Kemudian narasumber pelatihan enumerator itu bisa dihonori juga. Kemudian tiket, kalau di analisis data ini kita misalnya perlu melakukan analisis ke misalnya ke laboratorium di luar kota gitu misalnya, itu bisa kita anggarkan. Ini biaya konsumsi rapat saat analisis data. Jadi Ibu Bapak, kalau tadi kan analisis data itu hanya 1.500.000 gitu, tapi di dalam prosesnya kita kan juga ada konsumsinya dan seterusnya, itu diperkenankan karena ini memang sudah disediakan. Bahkan bisa keluar ini kalau misalnya kita menganalisis ahlinya kebencanaan itu ada di Jogja, gitu. Sehingga saya harus ke Jogja, saya harus menginap di sana, ada transport, ada penginapan, ada biaya konsumsi, dan seterusnya. Itu bisa dibiayai. Kemudian yang kelompok yang terakhir, yang kelima adalah bahan atau pelaporan untuk luaran wajib dan luaran tambahan. Ini paling banyak, ada 12 item. Ya, misalnya ini uang harian, rapat di dalam kantor, orang hari 3 orang kali 2 kali 300.000 dan seterusnya. Kemudian biaya rapat, konsumsi maksudnya, konsumsi makan 3 orang 2 kali, ya wajarlah kalau kita dengan peneliti yang lain 2 kali lah makan 35.000, kemudian biaya kudapannya juga begitu 14.000. Realistis saja Bapak Ibu. Jadi tidak perlu mengada-ada, tidak perlu mengupgrade, tidak perlu lebih-lebihkan gitu. Realistis saja. Kemudian publikasi artikel jurnal internasional. Kalau biaya publikasinya memang tidak dibiayai, maka yang bisa diusulkan pembiayaannya seperti ini. Biaya penerjemah. Artinya ketika jurnal internasional nanti saya akan target luarannya adalah jurnal internasional, pasti akan ada penerjemah. Karena saya tidak cukup bagus bahasa Inggrisnya, maka saya menggunakan jasa. Kemudian biaya penyusunan naskah publikasi itu bisa diagendakan atau dibiayai. Kemudian biaya proofreading ini oleh profesional, karena kita memang biasanya untuk menembus jurnal Q3, Q2, Q1 harus ada proofreading-nya. Kemudian luaran KI, paten, hak cipta, dan lain-lain. Misalnya jasa desain, kalau kita mendesain sebuah model, kita perlu jasa desain model. Kemudian merancang peralatan misalnya rescue bagi masyarakat yang COVID gitu ya, itu perlu dirancang peralatannya, kemudian mendaftarkannya, bisa diusulkan pembiayaannya. Kemudian luaran iptek lainnya, misalnya jasa desain rakit tadi bisa diagendakan di sini, satu paket 2.500.000 misalnya. Kemudian pembuatan uji produk, buku, penyusunan buku chapter atau monograf dan sebagainya. Bisa pembuatan draftnya dibiayai, kemudian biaya proofreading-nya juga bisa. Ini totalnya sekian, 12 juta. Jadi yang ini contoh saja. Jadi Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian masing-masing. Tentu beda-beda. Ini contoh saja dan mungkin bisa salah gitu. Ini grand total untuk E
12 juta sekian, kemudian ini 9 juta, kemudian sewa alat dan seterusnya, sehingga kita totalnya di tahun pertama adalah sekian ini. Nah, pada skema penelitian multijes Ibu Bapak yang diusulkan tahun 2022 dan yang tahun 2021 ini sudah dibiayai punya saya. Sehingga saya juga harus menyampaikan, mengusulkan untuk tahun 2023. Mohon maaf, 2022. Yang ini 2021 sudah dibiayai. Jadi saya juga harus mendesain di template usulan konten saya, apa luarannya, kemudian pembiayaannya. Sesuai dengan yang di SK-kan oleh direktur. Misalnya ini bahan ATK. Tadi kita tinggal memindahkan saja. Ini bahan. Ya, misalnya penyusunan laporan. Tuh. Ya, kita masukkan di sini. Ini itemnya. Kita pastekan di sini, kita tempelkan. Kemudian satuannya adalah paket ya tadi ya, PKT. Kemudian volumenya tadi 1, besarannya tadi harganya tadi ini 1.200.000. Dan nanti akan muncul dengan sendirinya di sini muncul, kemudian di usulan dana tahun pertama muncul, sedemikian dan seterusnya. Jadi langkah yang paling mudah menurut saya untuk mengusulkan RAP ini adalah kita susun Excel-nya. Demikian yang bisa kita bicarakan. Jika bermanfaat, silakan Bapak Ibu like dan subscribe. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.